perkara khusus. Tapi bohongan Anda adalah metode Anda itu. Metode ini nggak cocok untuk membuktikan yang salah. Dokumen pun pada saat gelar perkara khusus itu tidak ada keluar. Apalagi metode yang dilakukan. Waktu itu Anda nggak ikut. Kok nggak ikut? Gimana? Itu saksi satu. Saksi satu. Kenapa nggak dibantah juga seperti ini ya? Untuk membantah itu bentar, bukan Pak, ini Anda kata saya ngomong. Sebentar. Saya juga ngomong juga karena Anda ngomong menyesatkan orang. Saya kan harus saya jelaskan ini pada program rakyat. saya yang hanya membandingkan dalam itu buku. bukan ada di gelar. Ini katanya nggak motong. Arianto yang motong-motong juga. Sama Anda juga gitu kok. Iya. Ada. Dihargai Anda. Motong ya. Ini penelitian. Kembali terjadi perdebatan sengit dan panas antara Termul dengan Roy Suryo dan kawan-kawan dengan tema ijazah palsu lagi. Mereka saling tuding bohong dan saling beradu asumsi, di mana Arianto menuduh Rismon. Si Anipar berbohong dan semua penelitiannya itu tidak bisa dijadikan ukuran untuk membuktikan ijazah seseorang palsu. Rismon pun menanggapi bahwa ia bisa membuktikan penelitiannya. Saya bohong kok. Ya, yang bohong siapa? Buktinya LHKPN mana? Udah naik penyidikan, nggak bisa. Loh iya, LHKPN-nya dia bohong, Mas. Beliau adalah jenderal yang saya hormati. Makanya nggak masuk KPK. Dengan segala prestasi. Sedangkan Bapak di sini bicara dengan segala kami prestasi. berbohong. Ya, tetapi kalau kami mengatakan hal itu, hal yang sama di sini pasti langsung dituntut. Nggak apa-apa lah, keistimewaan untuk yang tua ya. Tetapi begini, yang Pak Arianto. menuntut Anda itu adalah Begini, bukan Pak Arianto. Bukan saya. Yang menuntut Anda itu adalah Pak Arianto, ada ya, jaksa, ada saksi. Anda kan tadi mengatakan saya berbohong. Motong ini. Kami akan susun satu buku, begitu loh. Gak ada pengaruhnya Pak, Bapak mau bikin Iya, buku, bentar dulu. Ini nggak akan Bang, Ini juga motong-motong lawyer ini satu ini. Bentar. Begini loh. Bapak bentak-bentak orang, baru Bapak bilang bikin buku. Loh tadi dia bilang saya bohong loh. Kan pendapat Saya enaknya aja bilang Bapak bohong. nuduh Pak Jokowi. Pak Jokowi Anda sudah berapa kali bohong? Ini dibilang Anda sudah berapa kali bilang bohong sama orang? Kan mana bohongnya? Di mana? Bapak tadi hanya bohongnya? menafsirkan bahwa data yang kalian Jangan Anda sampaikan bohong itu. tidak suka-suka kalian. Ya oke. Melihat debat semakin panas, Aiman kemudian mencoba melerai dan menengahi. Arianto, yang sudah tersulut emosi dan Rismon yang sudah kesal, karena dituduh berbohong, kemudian mempertanyakan kenapa satu dokumen pun tidak ada keluar saat gelar perkara khusus. Yang kemudian dijawab Arianto kalau itu karena Rismon tidak hadir pada waktu itu. Dan debat pun makin panas karena Arianto asal ngomong tanpa data. Kalian. Ya oke. Kita berikan kesempatan pada Bang Rismon dulu. Ya. Jangan dipotong dulu, silakan. Mana Bang saya Rismon. bohong, di sini kan ditampilkan. Saintifik itu bersifat terbuka Pak Arianto. Bisa disanggah secara terbuka. Itu yang kami tunggu pada saat gelar perkara khusus. Tapi bohongan Anda adalah metode Anda itu. Metode ini nggak cocok untuk membuktikan yang salah. dokumen pun pada saat gelar perkara khusus itu tidak ada keluar. Apalagi metode yang Waktu itu dilakukan. Anda nggak ikut. Kok nggak ikut? Gimana? Itu saksi satu. Saksi satu. Bohong Anda. Seksi satu memang tidak ada. Seksi dua ada semua Ya itu. kan nggak boleh hadir. Nggak boleh hadir gimana sih? Silakan. Maka inilah saya sampaikan pada Ini lain lagi. Seksi dua kami nggak boleh hadir. bohong. Contoh mereka itulah orang yang nggak waras. Bentar Pak, bentar. Ini supaya rakyat jangan semua teriak-teriak, tahu jangan ya. teriak-teriak ya. Kami bertiga itu hadir di gelar perkara khusus. Pada saat yang dia sampaikan ada saksi-saksi ahli, kami sudah disuruh keluar. Coba bayangkan, adil nggak itu? Kami bertiga Kami tunggu argumentasi itu. Kami dihadirkan sebagai saksi ahli loh. Tapi begitu ada saksi-saksi ahli, orang itu bilang, ya kita disuruh keluar. Adil. Mendengar pernyataan Dr. Tifa, Farhad Abbas pun langsung menjawab, namun ngawur bin Asbun. Dia sosokan paham masalahnya, tapi ternyata cuma asal ngomong yang akhirnya cuma jadi bahan tertawaan Roy Suryo dan kawan-kawannya. Adil nggak itu rakyat Indonesia? Adil kan. Kalau bisa adil nih gimana? Kalian kan terlapor. Sedangkan ahli kan ada pro justisia. Loh kok ini nggak ada dalam soal itu? Ini bukan soal terlapor, ini goblok banget ini. Goblok gak apa-apa. Bodohnya bukan main. Itu gelar perkara khusus tuh di Bareskrim. Kami melapor Mas. Kan ada jalurnya. Ada orang Silakan sebodoh lapor, ini, Mas. ya Silakan Allah. pra-peradilan. Silakan pra-peradilan. Oke. Jadi Gini mau Mas, kalian ada satu lagi Semua itu saya nggak ingin ada sampaikan. hubungannya, Tapi jangan teriak-teriak ya. Jangan teriak-teriak. Lulusan mana dia Saya ya? putusan hakim harus ada kalian bisik. Bentar. Bukan, jadi nanti kalau hakim mau bikin putusan harus kalian dengar juga di situ. Nggak seperti itu. Ya nanti aja itu. Tapi satu fakta ya. Nggak adil. Silakan kan narasi tok. Iya, Pak. Kalau Nanti saya ke hakim mau lapangan,
Rentutnya harus ada, harus dilihat oleh Respon dengan Oke, oke. Suryo. Jelas, oke. Kalau enggak itu enggak adil katanya. Ada Oke, silakan Bang Rismon. Oke. Itu yang goblok. Udah. Kita nggak menggunakan Argumentasi kata-kata itu. pihak Ya, Joko- maaf, saya harus Esennya ingatkan. dari mana ini? Saya harus ingatkan. Oke, silakan. Argumentasi pihak Jokowi, ya, mereka yang mendukung Jokowi adalah itu kan sudah diverifikasi sejak KPUD Surakarta. Bohong. Ya, kenapa? Saya berjumpa langsung dengan Ketua KPUD Solo, Pak Justinus Arya, mengatakan berkas calon wali kota 2005 Joko Widodo tidak ada verifikasi, berita acara verifikasi antara UGM dengan KPUD Solo. Hanya diketok dalam sidang pleno internal sah, padahal di situ cuma diajukan apa? Ijazah fotokopi. Jadi tidak pernah ini ijazahnya Joko Widodo diverifikasi oleh pihak UGM sejak calon wali kota Solo 2005. Itu argumentasi mereka selama ini, ternyata bohong. Mereka sendiri nggak datang ke sana kok. Saya datang ke sana dan menanyakan langsung ketua KPUD Solonya. Tidak ada di berkas itu, nggak ada berita acara verifikasi. Makanya Pak Arianto ya, scientific repeatable bisa kita perdebatkan. Kami tunggu perdebatan itu di gelar perkara khusus. Ternyata song. Ujian skripsi aja nggak seperti itu berantakannya. Dan Tanpa basa-basi, Rismon pun langsung menunjukkan argumen tak terbantahkan tentang lintas garis merah stempel ijazah Jokowi, yang seharusnya itu berada di atas foto ijazah, bukan di bawah foto. Dan sekali lagi, itu pun tak bisa dibantah oleh Termul, Bareskrim, atau siapapun belum bisa menjelaskan itu. Dan satu, coba ditampilkan ya, uji stempel itu, lintasan stempel itu ada videonya itu di situ. Ini bisa dibantah nggak ini? Ini, coba bisa dibantah nggak ini? Kami menunggu bantahan itu dari Bareskrim Polri. Ini fotokopi ya? Bukan, ada videonya itu uji stempel, lintasan stempel. Itu yang dipakai oleh Bareskrim kan? Fotokopi. Waktu presentasi itu kan cuma itu. Ya, kenapa nggak dibantah juga seperti Ini itu? ya, untuk membantah Pak. itu bukan Bentar, Pak, ini Anda jatah di saya situ. ngomong. Sebentar. Saya juga ngomong juga karena Anda ngomong menyesatkan orang. Saya kan Harus saya jelaskan ini pada program rakyat. saya Yang namanya membandingkan dalam itu Pak, buku. bukan ada di gelar. Ini Tapi katanya di gak gelar. motong. Arianto yang motong-motong juga. Sama Anda juga gitu Pak. Iya. Nggak ada. Bisa dihargai Anda itu. Motong ya. Ini Sebentar. penelitian. Orang bohong. Ya, Ya, mana? lintasan R, kanal R itu memang nggak ada nilainya 0, harusnya ke arah 128 sampai 255. Maksudnya apa sih? Ini maksudnya apa sih? Lintasan stempel, Oke. stempel harusnya kan Pada pas stempel foto. itu di atas Pada pas foto. Ya. Ah ini, ya kan? Ini langsung program. Nah ini Ya, oke. harusnya kan stempel itu dapat. Ternyata Setelah lintasan dicek, merah itu nggak ada R-nya, red-nya, gitu loh. Jadi berarti pas foto ini ada di atas stempel, gitu loh. Dan itu tidak mungkin untuk ijazah. Tidak mungkin. Nah sekarang ini dibantah coba oleh Bareskrim Polri. Apapun yang Arianto pun langsung menanggapi kalau cuma itu tidak bisa dijadikan bukti yang sah. Namun Rismon mempertanyakan mana yang sah, mana bukti yang sah kalau begitu. Karena tensi makin naik, mereka pun berbicara dengan nada tinggi dan panas. Bareskrim Polri. apapun yang Anda sampaikan di situ, itu bukan sampel yang sah untuk membuktikan suatu Mana yang pemalsuan. sah? Mana yang sah? Mana Ya, yang Bareskrim sah? hanya menampilkan Asli, fotokopi. seharusnya yang Sama, asli. Anda nggak bisa menunjukkan Kalau cuma itu. berdasarkan fotokopi nggak bisa yang asli. Apa itu dokter? Apa itu Saya kayak gitu? nyambung ya. Anda penasehat apa Oke. Anda? Oke, jangan ya. Oke, Merendahkan baik, orang baik, Anda. baik. Oke. Yang asli itu saya beritahu ya, nggak pernah ditampilkan oleh Bareskrim. Padahal katanya di scan. Oke. Mana rakyat ini menilai? Pembanding-pembandingnya juga nggak pernah ditampilkan, Mas Aiman. Mana kami itu jujur menampilkan pembandingnya 11-15 miliknya Frono Jiwo, 11-16 miliknya almarhum Hari Mulyono, 11-17 bilang, Sri kalian Multiningsih. nekat banget. Nggak ada. Nekat banget. Nggak ada. Aslinya di Pak Jokowi punya masih membandingkan dengan yang Loh, sekarang ya Bareskrim kan punya aslinya katanya. Ya, tapi mana? udah diakui kalian belum ada pembandingnya, kalian nekat banget. Mana? Kan Lo namanya- nggak nekat, ini ilmiah, yang Mas. Sandi menurut saya inilah yang hoaxnya. Iya, lah udah Dian Sandi masuk dong. Ya pasti. Lah ya udah. Ya pasti loh ya, Dian Sandi pasti masuk. Hanya Mas. Oke, kita akan balik saat lagi.